Manusia hidup di dunia ini tidaklah sendiri. Manusia hidup berdampingan dengan dunia lain yang berbeda dimensi. Untuk mencapai keseimbangan, setiap insan harus saling menghargai dan juga menghormati. Manusia menghargai makhluk gaib dengan tidak mengganggu eksistensi mereka di dunia ini dengan menjaga lingkungan dari kerusakan. Sementara mereka menghargai kaum manusia dengan menjaga dan tidak mengganggu kegiatan yang sedang dilakukan. Kadangkala kebaikan yang telah terbentuk itu harus terganggu oleh beberapa faktor yang tidak bisa dihindari, seperti halnya pembangunan atau infrastruktur yang terpaksa harus merusak lingkungan dan juga mengganggu eksistensi mereka. Untuk menjaga keharmonisan itu tetap berlangsung, maka diperlukan sebuah pengorbanan. Manusia memberikan korban berupa jiwa-jiwa malang sebagai ganti rugi terhadap makhluk gaib yang merasa terganggu. Pengorbanan itu dilakukan secara sangat rahasia dan tanpa diketahui oleh siapapun, kecuali oleh pihak-pihak yang melakukan kesepakatan itu. Ya, di sekitaran tahun 1992 telah diadakan sebuah proyek besar, sebuah proyek pembangunan berbagai infrastruktur yang ada di daerah Jawa, mulai dari jalan, irigasi, jalan tol, komplek perkantoran dan juga rumah sakit. Dan kala itu ada sebuah proyek pembangunan rumah sakit besar yang berdiri di sebuah kawasan. Rumah sakit itu didesain bisa melayani dan juga menampung 5.000 pasien untuk perawatan yang terdiri dari 5 buah gedung setinggi 8 lantai. Rumah sakit itu menggunakan lahan milik warga yang sebelumnya dibebaskan. Lahan itu terdiri dari pemukiman, perkebunan, dan juga pemakaman. Tentunya komplek bangunan sebesar itu dan lokasi yang digunakan akan sangat mungkin menggeser dan mengganggu eksistensi makhluk gaib yang tinggal di sana. Maka dari itu diperlukan pengorbanan tumbal. Sebuah perusahaan swasta sebagai pihak kontraktor pembangunan rumah sakit kala itu awalnya tak mempercayai hal itu. Namun setelah melihat berbagai kejadian aneh dan di luar nalar yang terjadi, mereka akhirnya yakin dan percaya jika pengorbanan itu memang diperlukan. Jalal merupakan seorang pemuda berusia 24 tahun. Ya, ia seorang insinyur yang bekerja di perusahaan itu sebagai seorang pengawas proyek. Dan pada saat itu, Jalal pun langsung masuk bekerja sebagai seorang pengawas proyek pembangunan rumah sakit. Ia bekerja dengan sepenuh hati, giat, tekun, dan juga disiplin. Sesuai dengan tupoksi yang diemban, ia bertugas mengawasi setiap pekerjaan agar berlangsung lancar dan tanpa adanya kendala. Setelah 3 bulan berlalu, Jalal bekerja dengan baik di proyek itu. Tak ada satupun kesalahan yang ia lakukan. Hingga suatu hari, pihak pemilik proyek pun datang berkunjung ke sana. Pemilik mengecek progres kegiatan pembangunan rumah sakit itu. Perusahaan kala itu mendelegasikan Jalal sebagai perwakilan untuk mendampingi pemilik proyek. Sepanjang perjalanan, Jalal dengan lugas menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh sang pemilik. Setiap sudut tak luput dari pertanyaan oleh sang pemilik yang bernama Anton Sanjaya. Hingga mereka tiba di suatu titik. Ya, Anton merasa ada yang tak beres dengan adanya sebuah pohon nangka berukuran sedang yang masih berdiri tegak di tepian jalan masuk menuju ruang UGD. Keberadaan pohon itu memang tak mengganggu jalur UGD, akan tetapi sangat tak elok untuk dipandang. Pohon itu harusnya sudah ditebang ketika masa pembersihan lahan. Kenapa pohon itu nggak ditebang saja, Pak Jalal? Bukannya saya sudah mewanti-wanti dari awal untuk menyingkirkan pohon itu, ucap Pak Anton kepada Jalal. Oh iya Pak, siap Pak. Ini sebelumnya saya mohon maaf, saya baru 3 bulan ditempatkan di proyek ini, jadi kurang tahu tentang keberadaan pohon itu Pak, jawab Jalal kepada Pak Anton. Oh, jadi kamu baru di sini. Kalau begitu harus segera singkirkan pohon jahanam itu. Saya nggak mau estetika rumah sakit ini rusak gara-gara pohon itu. Baik Pak, saya sesegera memerintahkan mandor untuk menebang pohon itu, jawab Jalal kepada Pak Anton dengan sangat lugas. Oke kalau begitu, minggu depan saya kesini lagi.
Kalau pohon itu masih ada, saya akan rekomendasikan untuk memecat kamu dari proyek ini. Iya Pak, siap. Besok akan saya langsung tebang pohon itu, jawab Jalal. Setelah Anton pulang, Jalal segera pergi menuju direksi CAT untuk membuka gambar desain gedung UGD. Ternyata memang benar tak ada pohon yang ada di dalam rencana. Ia pun mulai bertanya-tanya dalam jari, kenapa pohon nangka itu tak ditebang saat pembersihan lahan. Jalal segera memanggil Indra, seorang mandor yang bertanggung jawab membangun bagian UGD pada rumah sakit itu. Tak lama berselang, Indra pun masuk ke dalam ruangan direksi CAT menemui Jalal. Sebenarnya ia belum mengenali sosok Jalal, jadi ia terlihat canggung. Silakan duduk Pak Indra, pinta Jalal. Pria berjenggot itu kemudian duduk di kursi yang berhadapan dengan Jalal. Mohon maaf Pak, saya baru lihat Bapak di sini. Tiba-tiba Indra berkata, iya, saya pengawas baru di proyek ini Pak. Perkenalkan, nama saya Jalal. Panggil saja saya itu Jalal, jawab Jalal sembari memperkenalkan diri kepada Indra. Jadi begini Pak Indra, tadi saya itu kan menemani Pak Anton untuk mengecek progres pekerjaan proyek. Nah, pas waktu lewat bagian UGD, beliau itu tiba-tiba marah sama saya Pak, karena lihat ada pohon nangka masih berdiri di dekat akses menuju UGD. Jelas Jalal kepada Indra. Iya saya mengerti Pak, pohon nangka yang di dekat UGD itu kan? Jawab Indra kepada Jalal. Iya, betul Pak Indra. Saya minta untuk segera menebang pohon nangka itu Pak ya, soalnya perintah langsung dari Pak Anton. Jelas Jalal memerintahkan kepada Indra. Indra yang mendengarkan hal itu terlihat tertegun mendengarkan perintah dari Jalal, seakan-akan ia terhenyak akan sesuatu. Ada sesuatu Pak Indra? Tanya Jalal. Anu pohon itu nggak bisa ditebang Pak, angker, jawab Indra sembari gemetar. Hari gini masih percaya tahayul Pak. Mana mungkin pohon nggak bisa ditebang. Jalal menolak kepercayaan yang telah disampaikan oleh Indra. Iya Pak, serius Pak, itu memang awal sudah dibabat sama orang kita Pak. Tapi sesudah itu mereka itu sakit. Pertama Warno yang membabat pohon itu, malamnya dia itu langsung sakit dan gak bisa jalan. Terus selanjutnya itu Sardi Pak yang meneruskan, tiba-tiba dia itu stroke. Jelas Indra kepada Jalal. Itu cuma kebetulan saja Pak Indra. Pokoknya saya tidak mau tahu Pak, Bapak harus tebang pohon itu karena sudah menjadi perintah dari Pak Anton Pak. Kalau enggak begini saja, Bapak cari orang lah, siapa yang mau menebang pohon itu. Toh itu kan sudah tanggung jawab Bapak sebagai mandor. Perintah Jalal kepada Indra dengan sangat tegas. Setelah itu Jalal pun mempersilahkan Indra untuk kembali bekerja. Jalal tak habis pikir dengan apa yang telah disampaikan oleh Indra. Ia sama sekali tak percaya adanya setan. Ia lebih takut dirinya dipecat daripada diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Hari-hari berikutnya, Jalal disibukkan dengan pekerjaannya. Ia selalu pulang larut malam untuk menyelesaikan laporan progres pekerjaan. Suatu hari, ketika pulang, ia menyempatkan diri berkunjung ke ruang UGD untuk melihat apakah pohon nangka itu sudah ditebang atau belum. Ia terkejut, lalu marah ketika melihat pohon itu masih berdiri dengan tegak. Jalal kesal karena Indra sebagai mandor tak becus bekerja. Dan kebetulan Pak Anton besok akan datang kembali untuk melihat progres pekerjaan. Sekali lagi Jalal lebih takut kehilangan pekerjaan daripada gangguan dari sosok tak kasat mata. Akhirnya ia balik ke direksi CAT. Ia mengambil sebuah gergaji mesin di dalam gudang peralatan. Jalal akan menebang pohon itu sendirian. Jalal menebang pohon itu sampai tumbang. Ia membiarkan batang utama pohon itu melintang di atas akses jalan menuju UGD. Setelah itu ia pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan pulang ia sama sekali tak mendapat gangguan apapun dan hidupnya lancar-lancar saja. Ketika sampai di rumah, kala itu istrinya sedang tak ada di rumah. Ia sedang bekerja shift malam di rumah sakit. Ya, Ratni namanya. Ia bekerja sebagai perawat, jadi ia sering pergi malam hari dan pulang pagi hari. Jalal seperti biasa membuat kopi panas lalu menonton TV untuk melepas penat sebelum ia tidur. Ia menggerutu tentang pohon itu sembari menonton TV.
Dan tiba-tiba saja tak berselang lama, tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Ia mulai terheran-heran, siapa orang yang mau bertamu di jam 11 malam. Ia mengabaikan suara ketukan pintu itu. Akan tetapi, lama-kelamaan suara itu semakin terdengar sangat kencang. Jalal kesal, ia langsung menghampiri pintu itu sembari membentak-bentak. Kemudian ia membuka pintu. Ternyata tak ada siapa-siapa di balik pintu itu. Seketika Jalal pun merinding. Ia segera menutup pintu lalu menguncinya rapat-rapat. Dan saat kembali menuju ruang tengah, betapa terkejutnya Jalal kala itu ia melihat sesosok wanita bergaun putih dengan rambut panjang tengah duduk di kursi miliknya. Wajah wanita itu tertutupi rambut hingga tak terlihat. Sebagai manusia normal, Jalal mulai gemetar. Walaupun ia tak mempercayai adanya setan, tapi tubuhnya bereaksi ketakutan ketika melihat sosok itu. Perlahan-lahan ia mendekati wanita itu dan berusaha berkomunikasi. "Woi, kamu siapa?" Wanita itu tak menjawab. "Jawab!" bentak Jalal lagi. Wanita itu menengok ke arah Jalal. Wajahnya sangat mengerikan. Kedua matanya tampak terjahit. Ia tak mempunyai hidung dan hanya terdapat 2 buah lubang napas. Kulit wajahnya tampak keriput dan yang paling mengerikan, mulutnya menganga sangat lebar. Dan tiba-tiba saja sosok itu menyeringai ke arah Jalal. Nampak dengan jelas giginya tampak berlumuran darah. Jalal kala itu sangat takut. Ia langsung berteriak sekencang-kencangnya. Kakinya mendadak kaku dan ia tak bisa bergerak sama sekali. Sosok itu kemudian berdiri dan menghampirinya. Ia mengeluarkan lidahnya yang begitu panjang. Lidah panjangnya semakin mendekat lalu menjilat wajah Jalal. "Hai manusia, kau harus bertanggung jawab atas apa yang kau lakukan," ujar sosok itu dengan suara parau. Dan tiba-tiba saja Jalal kala itu berteriak dan tiba-tiba matanya membuka lebar-lebar. Dan betapa terkejutnya kala itu ia telah berada di atas kasur. Ya, rupanya Jalal kala itu bermimpi buruk. Napasnya tersengal-sengal dan tubuhnya basah oleh keringat. Baru pertama kali ia bermimpi seseram itu. Setan muka rata itu terlihat sangat nyata dan menyeramkan. Tak lama berselang, terdengar kembali suara ketukan pintu. Jantung Jalal pun kembali berdetuk dengan kencang. Pasti sosok wanita muka rata itu lagi yang mengetuk. Ia memberanikan diri turun dari tempat tidurnya, kemudian melangkah mendekati pintu. Sembari berjalan, ia mengambil linggis. Namun anehnya, suara gedoran pintu itu terdengar semakin kencang. Jalal pun bersiap-siap akan membuka pintu itu sembari menghantamkan linggis kepada sosok itu. Akan tetapi, ketika sesaat ia membuka pintu, tiba-tiba terdengar suara ranti. Jalal kala itu sangat terkejut bukan kepalang. Ia segera menghentikan aksinya dan melempar linggis itu keluar. "Aduh, maaf sayang, aku kira setan muka rata," ucap Jalal kepada istrinya. "Hah? Apa kamu bilang, Mas? Kunti muka rata? Kamu pikir aku ini setan apa?" "Hehe, enggak sayang, ayo masuk, aku jelasin di dalam nanti," jawab Jalal kepada Ranti sang istri. Jalal kemudian menjelaskan hal yang dialaminya kepada Ratni. Ia sangat ketakutan dengan sesosok wanita bermuka rata itu. Ratni berusaha menenangkan suaminya dengan pelukan hangat. Dan keesokan harinya di lokasi proyek, para pekerja gempar melihat pohon nangka itu sudah ditebang. Mereka saling bertanya-tanya siapa orang malang yang berani menebangnya. Waktu itu Jalal menghampiri kerumunan itu. Indra langsung menyambut kedatangan pemuda itu. "Pak, lihat pohon nangka itu udah ada yang nebang, Pak," seru Indra. "Kamu itu, pohon itu saya yang nebang karena kamu belum melaksanakan tugas ini," balas Jalal dengan nada tinggi. "Pak, Bapak kok nekat banget sih, Pak? Bahaya, Pak, kalau nebang pohon ini." "Halah, sudah Pak Indra. Semua itu cuma tahayul." "Ini bukan tahayul, Pak. Kemarin Warno dan Sardi bilang sama saya, Pak. Mereka itu didatangi sama kuntilanak muka rata di mimpi mereka. Setelah bangun, mereka jadi sakit. Warno nggak bisa jalan dan Sardi kena stroke, Pak," jelas Indra kepada Jalal. Jalal pun kala itu terhenyak mendengar cerita dari Indra. Ternyata kuntilanak muka rata itu benar-benar ada. Kini ia cemas akan suatu penyakit yang akan dideritanya. "Alah,
Itu cuma tahayul Pak, kebetulan saja mereka itu. Buktinya saya nggak mimpi apa-apaan tuh, biasa saja. Jalal pun berpura-pura tegar. Ya sudah Pak Indra, gini saja. Sekarang saya minta bersihin pohon ini. Soalnya siang nanti Pak Anton bakalan datang. Siap, laksanakan Pak Jalal, jawab Indra kepada Jalal dengan sangat tegas. Jalal kemudian masuk ke dalam ruang kerjanya di direksi KIT. Ia menjadi sangat cemas karena terus terbayang akan wajah sosok muka rata itu. Matanya yang terjahit serta mulut lebarnya membuat bulu kuduknya berdiri. Ia berharap semoga tak jatuh sakit dan tak bertemu sosok itu lagi. Dan siang harinya Pak Anton kala itu datang kembali ke lokasi proyek. Ia sangat mengapresiasi kinerja Jalal yang berani menyingkirkan pohon itu. Ia pun memberi bonus kepada Jalal sebagai bentuk hadiah. Jalal kala itu sangat senang karena dengan ini ia diperhatikan oleh jajaran petinggi perusahaan. Cita-citanya yang ingin menjadi manajer semakin terlihat cerah. Seperti biasa, Jalal pun bekerja sampai larut malam. Suasana lokasi proyek begitu sepi di malam hari. Waktu itu Jalal sedang menyusun laporan pekerjaan di komputernya. Suasana di dalam direksi KIT cukup dingin karena sedang hujan lebat. Tak lama berselang terdengar suara ketukan pintu. Seketika ia kembali terhenyak. Aduh, sosok itu lagi, gerutunya di dalam hati. Jalal berusaha tak mengindahkan ketukan itu dan fokus bekerja. Akan tetapi semakin lama suara ketukan itu terdengar semakin kencang. Akhirnya ia terpaksa membuka pintu itu. Dan betapa terkejutnya kala itu ketika ia melihat tak ada siapapun di balik pintu itu. Ia sangat yakin jika itu perbuatan sang Kunti muka rata. Rasa takutnya mencuat tajam. Sudah saatnya ia untuk pulang ke rumah. Jalal segera mengamankan pekerjaannya lalu mematikan komputer. Setelah itu ia segera pergi keluar dari direksi KIT. Ia jalan tergesa-gesa melewati bangunan-bangunan yang belum usai. Cahaya lampu remang-remang menaungi darah langkah Jalal untuk keluar dari bangunan rumah sakit itu. Jalal mulai memasuki sebuah lorong yang cukup panjang. Jalal segera mempercepat langkahnya untuk sampai di pintu keluar di ujung lorong. Ketika tinggal beberapa meter menuju ujung lorong, tiba-tiba lampu penerang mendadak padam. Langkah Jalal pun langsung terhenti. Tiba-tiba siluet wanita berambut panjang muncul di pintu keluar. Jalal pun terbelalak ketika melihat siluet hitam itu. Ia berharap lampu menyala kembali. Tak lama berselang, lampu kembali menyala dan siluet itu pun hilang entah kemana. Akan tetapi beberapa detik kemudian lampu itu tiba-tiba kembali mati lagi dan siluet itu kembali muncul. Dan kala itu Jalal pun mulai berjalan secara perlahan mendekati pintu. Dan tiba-tiba saja lampu kembali padam. Kali ini yang muncul bukanlah siluet, akan tetapi sesosok kuntilanak muka rata. Ia menyeringai ke arah Jalal dan pemuda itu pun langsung lari sekencang mungkin menjauhi sosok menyeramkan itu. Jalal terus berlari mendekati pagar proyek. Ia memanjat tembok itu untuk segera keluar dari komplek rumah sakit. Ketika ia melintasi jalanan, tiba-tiba sebuah mobil muncul. Kemudian Jalal pun tertabrak hingga terpental. Seorang perempuan keluar dari mobil lalu menghampiri Jalal yang terkapar di jalan. Pemuda itu tampak lecet dan juga berdarah. Kemudian perempuan itu pun langsung membantu Jalal berdiri lalu memapahnya memasuki menuju mobil. Ia pun kemudian tancap gas melaju di jalanan yang sepi menuju ke rumah Jalal. Perempuan itu mengantarkan Jalal sampai ke kamarnya. Ia membantu pemuda itu berbaring di sana. Setelah mengantarkan Jalal masuk sampai ke kamarnya, wanita itu pun langsung pulang. Ya, Hayati namanya. Ia langsung pergi meninggalkan Jalal sendirian di rumahnya. Jalal berusaha mengatur napasnya dan menenangkan diri. Adrenalinnya begitu terpacu kuat hingga tubuhnya luka-luka. Kunti muka rata sangat mengerikan hingga membuat dirinya ketakutan. Ia mulai menyesali perbuatannya menebang pohon nangka itu. Ia pun akhirnya tertidur karena lelah dan sakit terus mendara. Entah berapa lama Jalal tertidur, tiba-tiba ia merasakan ada yang menggoyang-goyangkan kakinya. Ketika membuka mata, ternyata Ratni yang melakukan itu.
Perasaannya langsung tenang dan bahagia ketika melihat wanita yang dicintainya telah berdiri di hadapan Jalal yang tengah berbaring di kasur. Tampaknya kala itu Ratni baru pulang kerja. Ia tampak masih memakai seragam perawat. Wajahnya begitu cemas melihat Jalal yang sedang acak-acakan. Hari demi hari terus berlalu begitu saja. Akan tetapi teror dari sosok muka rata itu terus menghantui kehidupan Jalal. Dan kala itu Jalal pun berinisiatif untuk pergi liburan untuk menghilangkan semua teror itu. Semua pikiran dan ketakutan yang ia alami Jalal akan mereda. Di akhir pekan Jalal dan Ratni pun pergi naik gunung untuk rekreasi. Suasana pegunungan yang sejuk berhasil membuat pemuda itu melupakan sejenak tentang sosok muka rata itu. Berbagai kegiatan yang menyenangkan pun mereka lakukan dengan penuh keriangan. Mereka membangun tenda di tepian sebuah danau. Pemandangan yang disajikan pun bak lukisan angkasa yang indah. Jalal memancing ikan di tepian danau, sedangkan Ratni istrinya pergi mencari kayu bakar. Kala itu Jalal pun mendapatkan ikan yang cukup banyak. Ia pun langsung membersihkan ikan itu dan langsung membumbuinya. Menu ikan bakar merupakan menu romantis malam itu. Baik Jalal maupun Ratni saling menyuapi daging ikan yang mereka dapatkan. Mereka duduk bersila menghadap ke api unggun. Setelah selesai makan, mereka kemudian berbaring di atas tanah berumput menikmati indahnya langit yang bertabur bintang. Kedua sejoli itu pun saling berpegangan tangan. Malam pun semakin larut. Jalal dan juga Ratni tengah tidur lelap di dalam suasana dingin malam di lembah gunung. Tiba-tiba saja kala itu Jalal terbangun ketika mendengar suara deru gergaji mesin. Jantungnya mendadak berdetak dengan kencang ketika terdengar suara pohon tumbang. Ratni, bangun Rat. Ada orang nebang pohon di luar Rat. Jalal membangunkan istrinya. Apa sih mas? Tanya Ratni sembari menguap. Dengar Rat. Ada suara gergaji mesin di luar. Ngarang kamu mas. Aku nggak dengar apa-apa kok. Ya sudahlah, ayo tidur lagi mas, aku capek. Jawab Ratni kembali ke peraduannya yang nyaman itu. Jalal yang takut tapi ia penasaran dengan suara itu. Ia berusaha mengabaikannya. Akan tetapi lama-kelamaan rasa penasaran yang menang. Ia keluar dari tenda untuk melihat sumber suara. Dengan bermodalkan lampu senter, ia terus berjalan masuk ke dalam hutan yang gelap. Jalal cukup jauh masuk ke dalam hutan hingga ia terhenti pada suatu pemandangan yang sangat mengerikan. Ya, kala itu terdapat banyak sekali mayat orang-orang yang tak ia kenali dengan tubuh terpotong-potong. Jumlah mayatnya itu sangat banyak dan sangat mengenaskan. Jalal tiba-tiba mendengar kembali suara mesin gergaji itu. Ia jalan perlahan melangkahi mayat-mayat itu. Tak lama berselang, kala itu ia melihat seorang perempuan tengah berlutut sembari menangis. Di hadapan perempuan itu ada kuntilanak muka rata sedang memegang gergaji mesin. Jalal mendengar perempuan itu memelas kepada sang kunti untuk tidak dibunuh. Akan tetapi tak lama berselang, kuntilanak muka rata itu langsung memotong tubuh perempuan itu dengan cara yang sangat sadis. Jalal pun berteriak. Kuntilanak itu pun langsung melihat ke arahnya. Ia kembali melontarkan senyum mengerikannya kepada Jalal. Sontak pemuda itu langsung lari tunggang langgang menjauhinya. Ia berlari menuju tenda. Ketika berlari ia melihat sekelebat benda putih yang menyerupai kain terbang. Ia tak memperdulikan hal itu. Ketika mendekati tenda, Jalal kala itu melihat sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Kuntilanak muka rata itu tengah membakar tenda dengan kayu membara dari api unggun. Api dengan cepat membesar dan membakar tenda yang berisi Ratni yang tengah tertidur. Jalal pun shock melihat hal itu. Ia berpikir jika semua ini hanya mimpi buruk. Ia berusaha bangun dari mimpi ini. Akan tetapi suasana tak kunjung berubah. Kini ia mendengar suara teriakan Ratni dari dalam tenda yang terbakar hebat. Ratni keluar dari tenda itu dengan tubuh terbakar. Jalal akhirnya sadar jika semua ini bukanlah mimpi. Ini sebuah kenyataan. Ia segera menghampiri Ratni yang berlari tak jelas dengan tubuh terbakar hebat. Ia mendorong Ratni supaya jatuh ke tanah, lalu memadamkan api dengan memukul-mukul ia dengan jaket tebal. Hingga akhirnya api berhasil dipadamkan. Namun keadaan Ratni sangat mengenaskan. Tubuhnya terluka parah. Hampir sekujur tubuhnya hangus terbakar.
Kemudian Jalal pun langsung memangku Ratni yang memasuki fase kritis. Ia menangisi sang istri kesayangannya. Ratni, kamu jangan mati, Rat, ucap Jalal sembari terisak dalam tangisnya. Dan tiba-tiba saja kala itu sosok muka rata itu menghampiri. Ia melemparkan sebuah pasak kayu kepada Jalal. Laki-laki yang sedang bersedih itu kemudian mengambil pasak kayu itu lalu menikam dirinya sendiri sampai berkali-kali. Darah pun segera menyembur keluar dan mengalir membentuk anak-anak sungai. Rat, aku cinta kamu sehidup semati, Rat. Kalau kamu mati, maka aku juga akan mati. Jalal berbaring di sebelah Ratni. Ia kemudian memeluk istrinya itu. Sembari menunggu nyawa tercabut, Jalal mengingat momen-momen indah antara dirinya dengan Ratni. Tak lama, Ratni menghembuskan nafas terakhirnya di dalam pelukan Jalal. 1 jam kemudian barulah ajal menjemput Jalal. Pasangan suami istri itu meninggal dalam keadaan berpelukan. Keesokan harinya, para pendaki gunung dibuat gempar dengan penemuan mayat yang berpelukan. Jalal dan juga Ratni pun akhirnya dievakuasi oleh tim SAR. Kematian mereka sangat misterius. Penyelidikan polisi pun menemui jalan buntu hingga akhirnya kasus ini pun ditutup. Jalal dan juga Ratni kemudian dimakamkan di dalam satu liang lahat. Keluarga, rekan kerja, dan juga kerabat lainnya sangat bersedih dengan kepergian mereka. Pak Jarwo dan juga Pak Anton juga hadir dalam acara pemakaman itu. Mereka sangat sedih karena kehilangan sosok insinyur yang baik. Di kantor, kedua orang itu terlibat dalam sebuah pembicaraan yang serius dan penuh emosi. Kurang ajar kamu, Jarwo. Kenapa kamu menumbalkan Jalal dan istrinya untuk proyek ini, ya? Dia aset berharga buat perusahaan ini, bentak Pak Anton. Saya nggak nyangka kalau Jalal akan memakan umpan itu, Pak. Harusnya bukan dia yang mendebang pohon itu, tapi pekerja yang lain. Saya tidak mau tahu. Pokoknya kita jangan kehilangan insinyur lagi. Kalau ada tumbal buat proyek, pakai para pekerja rendahan. Jangan insinyur. Baik, Pak. Nanti saya akan memperketat aturan agar hal ini tidak terulang. Ya, oke. Sekarang saya perintahkan kamu untuk bayar gaji Jalal selama setahun. Terus jangan lupa tambahin santunan untuk keluarganya. Semoga arwah Jalal dan istrinya tenang di alam baka, ucap Pak Anton kepada Jarwo. Sebuah kisah, sepasang pasutri harus kehilangan nyawa dengan sangat tragis setelah sang suami melakukan kesalahan. Ya, sebuah kesalahan yang tak logis namun sering terjadi di sekitar kita. Percaya atau tidak, kita sebagai manusia hidup berdampingan dengan mereka yang tak kasat mata. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada, dan tentunya bisa bermanfaat. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman ataupun keluarga yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Dan semoga kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan cerita kali ini merupakan karya tulisan yang ditulis oleh saudara kita yang bernama Cacing Wormi. Sekali lagi saya Tony mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan jika teman-teman yang memiliki cerita ingin berbagi cerita tentang masalah pengalaman pribadi, keluarga ataupun saudara, bisa dikirimkan melalui WhatsApp kami 0852 1882 0074. Ya, sekian cerita dari kami. Bye, akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.